Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para sobat Lava, para ayah bunda. Bertemu lagi di podcast Rumah Sakit Lavalet. Mari hidup sehat bersama Rumah Sakit Lavalet. Perkenalkan, saya Dr. Aldila yang akan menjadi host podcast kali ini. Nah, para ayah bunda, para sobat Lava sudah kepo ndak tema apa yang akan kita angkat di podcast kali ini? Karena tema ini benar-benar yang jadi trending topik, yang jadi viral di Indonesia bahkan di dunia saat ini. Jadi kita mau ngangkat tema yang lagi menarik ini buat para ayah bunda, para sobat Lava di rumah, yaitu tentang hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya, atau kita sebut dalam bahasa medisnya itu acute hepatitis of unknown etiology. Nah, para sobat Lava, para ayah bunda, di sini saya tidak sendirian karena saya bersama pakarnya dalam diskusi tentang topik yang viral ini. Jadi beliau adalah dokter spesialis anak yang kebetulan praktek di Rumah Sakit Lavalet. Beliau juga adalah pakarnya, konsultan gastrohepatologi anak. Jadi beliau adalah konsultan di bidang penyakit pencernaan dan hati pada anak. Beliau adalah Dr. Satrio Wibowo, SPA konsultan MSI Med. Ya. Selamat datang Dr. Satrio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Dr. Dila. Ya, Dok. Terima kasih saya telah diundang di acara atau melalui forum ini ya, melalui platform podcast ini untuk berbagi bersama masyarakat semuanya, terutama orang tua, ayah ibu yang memiliki anak-anak ya, dan untuk membahas mengenai masalah hepatitis lagi viral ini ya dok, lagi viral ini. Nah dokter Satrio ini sebenarnya cukup sibuk ini dok. Cuma alhamdulillah beliau menyempatkan waktu untuk membahas tentang tema yang viral ini ya dok ya. Karena kan pandemi COVID sudah menurun lah, muncul trending topik yang lagi viral ini, yaitu tentang hepatitis akut ya dok ya. Nah, jadi para sobat Lava, para ibunda, kenapa dokter Satrio yang ada di sini? Karena beliau memang pakarnya. Jadi para sobat Lava, para ibunda, pada tanggal 6 Mei 2022, Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Jawa Timur mengeluarkan surat tentang satuan tim Satgas penanggulangan dan kewaspadaan tentang hepatitis yang belum diketahui penyebabnya ini, dan beliau adalah dewan pakarnya. Nggak salah ya dok, kita undang sini untuk diskusi nih ya dok ya. Terima kasih. Sebenarnya juga bukan pakar-pakar banget ya, karena ini juga sama-sama belum tahu ya penyebabnya apa. Karena masih baru ya dok ya, dalam arti kata gitu. Jadi para sobat Lava, para ibunda mungkin masih bingung tentang apa sih hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya ini. Jadi saya kulik sebentar ya tentang tema yang viral ini. Jadi pada bulan April 2022 muncul ada kasus ya dok ya di Inggris melaporkan ada kasus ke arah hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya. Kemudian berjalan sampai pertengahan April, banyak negara yang melaporkan itu, dan pada akhir April ini ya dok ya, Indonesia mulai melaporkan 3 kasus terduga yang meninggal, anak-anak ya dok, yang meninggal akibat hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya ini. Dan akhirnya pada bulan Mei ini ID wilayah Jawa Timur mengeluarkan surat tentang tim Satgas itu ya dok ya, dan dokter Satrio masuk dewan pakarnya. Nah dok, back to topic ini ya. Kan kalau di dunia medis, dunia kesehatan mungkin, atau para ayah bunda, para sobat Lava tahu sebenarnya ada banyak jenis hepatitis, atau kita sebut dengan penyakit kuning ya dok ya, atau penyakit bahasa orang tuh liver. Nah, hepatitis itu kan ada jenisnya sebenarnya dok. Sebelum munculnya hepatitis yang viral ini, ada hepatitis A, B, C, D, dan E dok ya. Nah, apa sih perbedaan dengan hepatitis yang baru muncul ini dok? Ya justru itulah, pertanyaannya bagus sekali. Justru itulah yang membuat penyakit ini menarik, karena tidak ada bedanya. Karena tidak ada bedanya. Jadi gejalanya mirip. Artinya diawali dengan demam. Gejala awal demam, kemudian ada gangguan pencernaan, entah itu muntah, diare, sakit perut, kemudian nafsu makannya menurun. Kemudian diikuti dengan gejala lanjutan, yaitu berupa kuning, perubahan warna kencing dan buang air besar, buang air kecil, kemudian diakhiri atau beberapa kasus kemudian jatuh pada penurunan kesadaran. Jadi justru itu yang membuat menarik, karena secara klinis tidak terdapat perbedaan dengan penyakit-penyakit hepatitis akut lainnya
A, B, C, D, dan E. Nah, tapi tetap saja ada perbedaan. Perbedaannya pada beberapa kasus itu lebih cepat jatuh pada keadaan perburukan. Jadi kalau yang ini, Dok, ya? Kalau yang B itu kan semakin muda usia terkena, semakin tidak bergejala. Semakin tidak bergejala. Semakin besar, semakin bergejala, tetapi gejalanya itu juga biasanya berangsur-angsur. Artinya dalam waktu, misalnya panasnya udah minggu lalu, kemudian mulai mual-mualnya 3 hari kemarin, gitu. Kalau A juga begitu, A itu 90% tidak bergejala. Nah, kalau muncul gejala, biasanya juga tidak khas, kemudian kuningnya hanya sedikit. Kalau ini, secara umum gejalanya itu sama dengan gejala-gejala yang hepatitis A dan B dan C, tetapi dia cepat, onsetnya cepat, tiba-tiba panas, tiba-tiba ada muntah, tiba-tiba ada diare, kemudian dalam waktu beberapa hari sudah jadi kuning, dan disertai dengan peningkatan kadar pemeriksaan serum hati yang cepat, yaitu SGOT, SGPT, ALT, ST. Tapi secara umum kalau memang ditanyakan gejalanya itu kurang lebih sama, hanya tadi onsetnya lebih cepat. Yang lainnya masih butuh waktu. Beberapa hepatitis A terutama itu sebagian besar juga tidak bergejala. Kemudian hepatitis B juga makin muda usia makin tidak bergejala. Kalau ini tidak, langsung full blown dalam hitungan hari. Oke, nah gitu. Menariknya Dok, tadi ada Dokter Satrio bilang ada kuning. Nah, kuning ini bisa terlihat di mana, Dok? Oh iya, kuning. Nah, mengenai kuning sendiri, kita sebenarnya meminjam istilah dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Kepala Dinas itu kan kemarin sempat ada kabar tentang hepatitis misterius dengan menggunakan itu. Ada kata-kata misterius ya, Dok, 114 anak di Jawa Timur. Nah, itu sebenarnya yang 114 itu bukan dia hepatitis, tetapi dia kuning. Nah, kuning itu sebenarnya tampak di mata dan terutama di mata ya. Bagian mata itu kan ada bagian yang putih, itu paling awal tampak, dan kemudian di kulit. Nah, hanya saja kuning itu kenapa kok digunakan waktu itu digunakan istilah sindroma jaundice, karena tidak semua kuning itu hepatitis. Masih banyak sekali. Jangankan itu, bayi baru lahir aja kebanyakan juga kuning, tapi kan bukan hepatitis ya. Jadi bisa oleh karena perubahan fisiologis, bisa karena infeksi yang lain selain virus, bisa oleh karena keganasan, bisa oleh karena trauma, bisa karena proses autoimun, bisa karena obat, atau penyebab-penyebab yang lain. Nah, di antara penyebab yang banyak itu adalah hepatitis. Di antara hepatitis itu ada yang penyebab lainnya. Penyebab yang hepatitis yang kecil ini. Oke, jadi tadi menariknya adalah gejala awal yang perlu diwaspadai, berarti kuning, terutama di mata yang putih ini, yang gejala awal tadi panas dulu ya, Dok, panas dulu, kemudian gangguan pencernaan, muntah, mual, diare, sakit perut, baru kemudian diikuti dengan kuning yang berarti itu kalau sudah menemukan seperti itu, tanda-tandanya para ayah bunda, para sobat lava harus kemana ini, Dok, berarti? Nah, kalau sudah ada tanda-tanda, diantaranya misalnya demam dan saluran pencernaan saja, itu sebaiknya sudah membawa Ananda ke pusat-pusat pelayanan kesehatan, baik itu posyandu, puskesmas, klinik, dokter praktek swasta boleh, atau rumah sakit. Segera membawa pusat pelayanan kesehatan. Dok, untuk kasus hepatitis yang misterius ini atau yang belum diketahui penyebabnya, ini usia berapa sih yang rentan terpapar penyakit ini, Dok? Jadi saya akan cerita sedikit. Memang permasalahannya adalah dilaporkan pertama tanggal 5 April di Inggris. Waktu itu masih sedikit ya, kemudian ada 10 kasus. Tetapi karena masih melakukan, belum diumumkan oleh WHO. Kemudian baru tanggal 15 itu WHO merilis outbreak ya. Kemudian tanggal 21, 22 sudah 21 itu sudah masuk Kanada dan Jepang. Ada 1 kasus. Kemudian 22 sudah masuk Singapura. Pada akhir bulan April sudah ada di Indonesia, kabarnya ada 3 itu. Nah, sekarang sudah ada sekitar 450 kasus terduga probable di seluruh dunia. Istilahnya probable di seluruh dunia. Itu ya 450 cukup banyak. Tetapi kita perlu ingat bahwasanya di antara yang banyak itu sepertiganya ada di Inggris, 163-nya di Inggris saja. Nah, jadi yang lain-lainnya tetap dibagi negara-negara yang lain. Jadi sebenarnya tidak terlalu tinggi. Ini dari aspek epidemiologis, sekaligus menjawab pertanyaan tadi. Dari 450 kasus itu, yang 75% di bawah 5 tahun. Di bawah 5 tahun ya, Dok. Menarik. 2 sampai 5 tahun. Bahkan di Amerika sendiri ya rata-rata 2 tahun.
Jadi yang perlu diwaspadai adalah yang di bawah 5 tahun. Kemudian yang 25% sisanya itu ada di 5 sampai 10 tahun atau 12 tahun maksimal. Oke, usia sekolah. Sekolah. Yang paling tua ada di 16 tahun. 16 tahun. Jadi yang harus diwaspadai adalah yang punya anak SD. Ya. Nah, tetapi memang ada beberapa kasus yang belakangan ini ya, setelah lewat tanggal kemarin tanggal 11, ada beberapa melaporkan pada dewasa. Tetapi overall tetap yang paling banyak terkena adalah yang di bawah 12 tahun, utamanya di bawah 5 tahun. Nah, dari penjelasan saya ini ada 3 kesimpulan yang bisa kita tarik sebenarnya. Satu, attack rate-nya rendah. Kita masih ingat pada waktu kita puncak-puncak dari COVID, positif rate di Indonesia itu pernah 1000 per hari, pernah 2000, pernah 3000 di bulan Juni itu pernah 7700 per hari. Tapi ini 450 selama hampir 2 bulan. Dan itu seluruh bumi, seluruh dunia ya. Sehingga artinya di sini saya hanya menyambung lidah dari Departemen Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi bahwa tidak perlu panik. Mengingat psikologisnya orang Indonesia ini kan baru selesai pandemi, jadi begitu ada berita baru begini kayaknya. Karena bukan saya menyepelekan ya, tetapi attack rate-nya untuk saat ini attack rate-nya masih rendah. Untuk 2 bulan masih sekitar 450, belum 500. Kemudian yang kedua, kenapa kita tidak perlu panik? Tidak menyerang seluruh kelompok umur ya. Ya kalau yang dulu kan dari muda sampai tua, ini kan yang yang ada kelompok tertentu. Semuanya ya, Dok ya. Dan kesimpulan ketiga itu yang penting dari penjelasan ini adalah ini menyangkal isu di masyarakat bahwa ini adalah karena vaksin COVID. Sebab yang divaksin kan yang 6 sampai 11 ya, yang anak-anak. Ya, 6 sampai 11 dulu. Padahal yang kena kan seringnya itu di bawah 5 tahun ya, Dok ya. Jadi jadi ini yang membuat kita tidak usah panik karena saat ini attack rate-nya masih rendah. Kemudian yang kena oleh orang tertentu, tidak ada hubungannya dengan vaksin. Satu lagi yang keempat, tidak ada satupun negara di dunia ini yang mengeluarkan travel warning, lockdown, nggak boleh masuk, ini nggak ada. Karena masalah ini ya, Dok. Ya, jadi ini untuk sekaligus tadi menjawab pertanyaan tentang kelompok umur, saya jawab tentang epidemiologinya secara umum agar masyarakat tetap tenang. Berarti para sobat Lava, para ibunda jangan khawatir. Kalau memang tetap wajib vaksin COVID ya harus tetap wajib vaksin COVID ya, Dok ya. Tidak ada hubungannya dengan masalah hepatitis ini. Betul. Itu menjawab kegalauan para ayah bunda nih, Dok. Karena memang beberapa bahkan di keluarga saya pun kadang bertanya apakah ini kelanjutan dari COVID, apakah ini kan efek samping vaksin COVID. Memang itu yang beredar di masyarakat kita, Dok. Nah, itu namanya itu juga bagus juga ya, sebab begini, ternyata setelah diteliti dari 450 itu ada sebagian yang ada di Eropa, ada sebagian di Amerika. Yang di Inggris itu 20% positif juga COVID-nya, begitu memang. Tetapi sebenarnya itu tidak bisa dimaksimalkan karena itu hanya sebagian kecil dari 450. Yang 75%, yang di Inggris ada 72%, di Amerika ada 72%, bukan COVID. Mungkin memang dia namanya koinsiden, pas diperiksa pas dia memang serumnya positif. Tapi yang diduga saat ini bukan itu, melainkan yaitu suatu virus yang namanya adenovirus. 74% riset menunjukkan itu. Mungkin kok insiden tuh kalau dijelaskan tuh sebagai apa, Dok? Kejadian jadi bersama-sama, kebetulan yang tidak berhubungan gitu ya, Dok ya. Yang tidak berhubungan. Jadi itu yang bisa menjawab kegalauan para ayah bunda bahwa masalah hepatitis atau kasus hepatitis yang viralis sebenarnya tidak ada hubungannya dengan pandemi COVID ya, Dok ya. Dan kalau belum terbukti ada hubungannya. Belum tentu terbukti ya, Pak ya, Dok ya. Nah, Dok, berarti memang para anak-anak yang diwajibkan vaksin COVID jangan takut untuk vaksin COVID ya, Dok ya. Karena memang tidak ada hubungannya dengan hepatitis yang viral ini. Nah, Dok, hepatitis yang belum diketahui penyebabnya ini penularannya bagaimana, Dok? Nah, karena belum diketahui penyebabnya, maka belum tahu juga kita metode penularannya. Hanya saja tadi saya katakan 72% sampai dengan 74% itu artinya sebagian besar kasus itu menunjukkan satu virus yang sama, yaitu adenovirus. Nah, ini yang diduga oleh para ahli menjadi penyebab ya. Nah, padahal kita tahu bahwasanya adenovirus itu adalah virus-virus yang biasa menyebabkan batuk pilek. Adenovirus sendiri itu ternyata jenisnya banyak. Yang dikenal sampai saat ini ada sekitar 50 strain ya, atau 50 tipe.
Dan memang ada satu tipe yang memang sering menyerang anak-anak, yaitu tipe 41, itu yang menyebabkan gangguan pada pencernaan, diare, sakit perut. Hanya saja yang tipe 41 ini tidak pernah dilaporkan menyerang hati, hanya ini kok ada di hati. Oleh karena itu ini masih tanda tanya, apakah dia adenovirus yang menyerang hati karena selama 2 tahun ini anak-anak yang di bawah 5 tahun ini jarang terpajan lingkungan, sehingga secara imunologis mereka tidak punya daya tahan ya. Maksudnya begini, jadi para ahli itu mengira begini, anak-anak yang lahir di tahun 2019 sampai 2022 itu adalah anak-anak yang di-keep sama orang tuanya di rumah. Ya, karena lockdown COVID ini ya, Dok, gitu. ya. Padahal kita semua dokter anak itu meyakini bahwasanya anak-anak yang dalam tanda kutip agak diumbar itu justru lebih sehat. Main di sungai, main di sawah, main di ladang, main di pekarangan, renang, olahraga, outdoor activity itu lebih. Ya, karena dia terpajan sedikit-sedikit dengan kuman-kuman dari luar dan menimbulkan antibody. Nah, itu kenapa kok terkenanya di usia 2 tahun, 3 tahun? Oh, ini anak-anak yang lahir di era pandemi, bukan karena COVID-nya, tetapi anak-anak ini kosongan, tidak punya daya tahan gitu. Nah, jadinya diduga adenovirus ini apakah adenovirus yang biasa, hanya saja karena anak-anak ini tidak punya defense mekanisme yang kuat karena mereka di-keep sama orang tuanya, di overproteksi sama orang tuanya, sehingga jadi itu, ataukah memang dia varian baru. Tetapi intinya apakah itu merupakan mutasi baru ataukah dia varian yang lama karena terjadi pada anak yang rentan, sama-sama diduga yang paling kuat ya 3, melalui udara, melalui air, melalui makanan. 3 itu sama seperti flu ya. Ya, udara. Virusnya tadi kan dokter bilang seperti virus batuk pilek juga ya, Dok. Makanan termasuk tangan yang kotor ya itu. Nah, berarti penting sekali untuk para ibunda, para sobat Lava untuk mengajarkan cuci tangan ya, Dok. Anaknya ya, Dok ya. Kan kadang ada anak yang cuci tangan aja nggak usah pakai sabun gitu, padahal yang pentingnya harus tetap cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Nah, yang menarik juga, Dok, kemarin sempat ada isu-isu menular dari binatang, menular juga dari makanan apa, Dok, fekal oral dan lain-lainnya. Jadi sebenarnya ini kasus yang masih baru ya, Dok, masih banyak kemungkinan, tapi tetap protokol kesehatan juga tetap kita harus jalankan, yaitu yang paling penting adalah mencuci tangan gitu, Dok ya. Kalau yang kita bagikan kepada masyarakat dari Satgas, kita sudah menerbitkan booklet, juga flyer juga itu himbauan-himbauan, itu ada 8 pesan kami. Yang pertama, kalau punya anak, terutama ya, semuanya memang harus seperti ini ya, tetapi terutama bila punya anak usia sekolah, kan sampai 12 tahun tadi yang punya istilah ya, punya anak usia sekolah, apakah itu di PAUD, apakah itu di TK, apakah itu di SD, madrasah, apa istilahnya, madrasah ibtidaiyah itu satu, selalu cuci tangan, rajin cuci tangan ya, dengan air mengalir, dengan sabun, minimal anak-anak itu dibawahi hand sanitizer. Dan yang kedua, biasakan kalau anak-anak itu pulang sekolah ganti baju kemudian mandi, bajunya dikotorin ya. Walaupun misalnya seragamnya Senin Selasa sama, terus gimana caranya, entah itu pakai mesin cuci kayak apa, dijemur langsung bagaimana terserah, pokoknya itu dicuci kemudian anaknya mandi. Kemudian yang ketiga, dipesenin kalau nanti pulang sekolah sebaiknya tidak jajan di luar, atau kita memperhatikan, bukannya saya kemudian wah ini gara-gara Satrio ini jadi orang nggak ada mau jajan ya, bukan, tapi kita memperhatikan kebersihannya ya. Sebab sebagian diantaranya itu terbuka ya kan, dia terima uang dengan tangan kanan, dia membuat adonannya juga dengan tangan yang sama, jadi sebaiknya tidak jajan. Kemudian yang keempat, kalau sudah sampai rumah usahakan memberikan makanan yang matang, yang bersih dan yang matang. Sayur, kalau biasanya makan sayur yang mentah, sebaiknya sayurnya dimatangkan ya, atau membuat menu-menu yang dengan makanan yang memang matang sempurna. Dan yang kelima, kalau rumah itu menggunakan air isi ulang atau dispenser ya, kalau dispenser sih masih, kalau kemasannya dia memang dari pabrik sudah steril sih, insya Allah airnya steril ya, tapi kalau yang dia menggunakan kemasan isi ulang sebaiknya dimasak kembali airnya itu. Kemudian yang keenam, yaitu ini kan memang suasananya masih suasana bulan Syawal ya, kadang-kadang masih ada libur, nanti juga pekan ini juga ada libur juga ya, masih itu ya. Sebaiknya menghindari amusement park atau tempat wisata hiburan yang terutama yang ada kolamnya ya, karena sudah 3 tahun pandemi kan, kemudian dibuka ya udah kayak
dawet kan itu kan udah Bener, Dok. ya ampun banyak orang itu ya. Itu jadi kemudian apa namanya itu penularan bisa dari situ ya. Kemudian yang ketujuh yang ketujuh ya, Ya, benar ya. tujuh, Yang ketujuh sebaiknya tetap menggunakan masker dan menjaga jarak kalau sekolah ya. Kemudian yang kedelapan, segera membawa Ananda bila ada gejala-gejala tadi panas, sakit perut, mual, muntah, diare ke pusat-pusat pelayanan kesehatan. Oke, itu menjawab pencegahannya juga Dok ya? Iya, itu tadi, pencegahan itu 8 adalah- pencegahan yang tadi buklet atau e-flyer itu bisa dilihat di mana Dok? Bisa Mungkin para ibu? kalau mau googling bisa, atau kalau mau melalui laman resminya Kemenkes ada. Kemenkes, ya. Kemenkes ada. Kemudian kalau yang di provinsi di Malang ada laman resmi Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Malang, atau Google saja hepatitis anul etiologi, itu nanti bisa. Sudah keluar banyak gambar di situ. Oke. Mau masuk situ resminya WHO boleh, Kemenkes boleh, CDC boleh, Dinas Kesehatan juga boleh. Oke. Gitu. Jadi daripada mengambil berita dari media-media sosial yang Iya, tahu kebenarannya iya. Dok ya, jadi kita ambil dari laman resminya dari Iya. Kemenkes atau WHO atau CDC ya Dok Ada ya? ya WHO, CDC, Atau dari Kemenkes, IDAI juga ya Dok ya? internasional juga ada, atau dari Dinas Kesehatan Provinsi atau Dinas wilayah. Kesehatan. Oke. Ya, betul. Nah Dok, bicara tentang kasus hepatitis yang viral ini, Ya. kan kita Rumah Sakit Lavalet kan pernah menjadi rumah sakit juga rumah sakit rujukan COVID Dok. Ya, ya, ya. Mungkin ada sewaktu-waktu pun kita akan menerima kasus-kasus seperti itu. Gimana tips untuk kita rumah sakit itu siap untuk menerima kasus-kasus seperti itu? Apa yang harus kita siapkan? Mungkin dari manajemen atau mungkin dari ruangan rawat inapnya atau dari IGD-nya dan lain-lainnya. Ya, baik. Yang pertama tentunya mencermati edaran dari Dinas Kesehatan. Saya berkeyakinan bahwa surat dari Direktorat Jenderal Mencegah Penyakit Menular ya, sudah sampai ke dinas. Saya sudah melihat sendiri suratnya. Dinas Kesehatan Provinsi juga Dinas Kesehatan Kota, dan saya juga sudah bertemu dengan Kepala Dinas. Kemudian juga sebenarnya melalui pesan berantai melalui WA ya, atau itu sudah ada surat-surat resmi itu kita perhatikan karena di situ sudah ada sekalian alur. Oke, alurnya. Ya, kita memperhatikan alurnya di situ. Nah, kemudian dari alur itu biasanya kita akan melakukan screeningnya di awal di UGD ya, atau di IGD, anestesi darurat. Di situ nanti apabila menjumpai pasien dengan panas, mual, muntah, diare, plus ya ada kuning, apalagi kalau ada perubahan warna tinja, warna BAB, dan ada kesadaran, maka harus langsung dilakukan SGOT, SGPT. Langsung gitu. Ya, saya yakin kalau Lavalet bisa ya SGOT, SGPT. Apabila ada pemeriksaan yang lebih advance seperti tes serologi bisa dikerjakan untuk HBsAg, IgM anti HBC, dan IgM anti HAV. Untuk membedakan dengan hepatitis yang tadi yang sebelumnya saya ABC bilang Dok itu. ya. Kenapa yang D nggak ada? Karena yang D itu positif hanya kalau B-nya positif kan. Oh iya. Ya, jadi cukup A, B, C. Cukup ABC itu ya Dok. E belum ada memang. E belum ada, pemeriksaan kitnya di Indonesia itu mungkin belum ada. Tapi saya dengar katanya sudah datang. Hanya memang kita memang belum E, sehingga pemerintah melalui Kementerian Kesehatan membuat satu kriteria baru yang disebut dengan pending classification. Jadi kalau rumah sakit Lavalet belum punya yang E, ya kita semua di Indonesia pada bagian besar belum punya yang E, itu kita masukkan di dalam pending classification. Lebih tinggi dari probable, tapi lebih rendah daripada confirm. Gitu. Nah, untuk yang probable dan yang pending classification, sementara ini bisa dimasukkan ke ruang isolasi. Boleh menggunakan ruang isolasi di ruang anak boleh, atau kalau memang mau menggunakan ruang COVID apabila ada tempat boleh. Atau sebenarnya untuk yang Jawa Timur sudah ditunjuk 2 rujukan resmi, yaitu Rumah Sakit Saiful Anwar Malang dan Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Untuk sejauh ini kasusnya gimana Dok? Masih belum ada. Jangan sampai ada ya Dok ya. Sebenarnya sudah ada beberapa kasus yang kita duga ya, tapi yang terduga ada 3, tetapi ternyata kemarin dalam penelusurannya yang di Rumah Sakit Saiful Anwar itu sudah ada 1 ya, tetapi ternyata hepatitis A-nya positif. Maka tereksklusi. Nah, kemudian yang kedua itu toksoplasmosisnya positif. Toksoplasma bisa kuning juga kan ya. Ya itu kemudian yang ketiga mungkin ini ya yang di Tulungagung itu ya. Mungkin ini bukan kasus pertama, cuma kita belum sampai menelusuri, tapi kan penderitanya belum meninggal ya. Ya, tapi dari penjelasannya sepertinya itu mungkin bukan masalah hepatitisnya sendiri, tapi juga ada masalah infeksi berat atau sepsis. Nah itu. Jadi untuk saat ini aman, tenang, tetap tenang.
tapi tidak boleh tidak waspada. Betul. Itu. Jadi para ayah bunda, sobat Lava di rumah, tidak boleh panik, tidak boleh gara-gara mendengar berita-berita yang tidak tahu kebenarannya. Nah, jadi panik, jadi anak-anak tidak boleh keluar, anak-anak tidak boleh main ya dok ya. Dari penjelasan Dr. Satrio sudah jelas bahwa cukup pertama waspada dulu tentang gejala awal, langsung bawa ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Terus juga mengikuti 8 poin pencegahan yang tadi Dr. Satrio bilang. Nah, dok, terakhir nih, pesan Dr. Satrio untuk kasus ini dan untuk para sobat Lava dan para ibunda di rumah, dok. Baik, terima kasih. Untuk menutup perjumpaan kita siang hari ini, ada 4 pesan yang akan saya sampaikan. Pesan yang pertama, agar masyarakat Malang ya, ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya tetap tenang, tidak perlu panik. Pandemi ini tidak sama dengan COVID, daya serangnya tidak tinggi, tidak semua kelompok umur terkena, dan juga tidak ada negara yang memberlakukan lockdown maupun travel warning atau yang sejenisnya. Jadi kita hadapi permasalahan ini bersama-sama secara proporsional, bukan menyepelekan, tetap waspada, tetapi tidak perlu panik. Kemudian pesan saya yang kedua yaitu terapkan PHBS, pola hidup bersih dan sehat, rajin cuci tangan, kalau dari luar ganti baju, mandi, biasakan makanan yang bersih, jangan jajan-jajan yang terbuka, air matang, makanan masakan yang matang ya. Kemudian biasakan membersihkan perabot-perabot di rumah teratur, dipel, lantai-lantai digosok ya, ventilasi udara diperbaiki. Dan kalau yang punya putra harus PTM atau tatap muka, tetap pakai masker. Oh iya, dan jangan tukar-menukar alat makan ya, soalnya kalau anak-anak kecil suka itu bawa alat makan sendiri ya, dok. Tetap pakai masker. Kemudian pesan saya yang ketiga, apabila dijumpai anak dengan demam, ada gangguan pencernaan, diare, muntah, sakit perut ya, apalagi ada kuning pada mata atau perubahan warna tinja atau kencing, maka segera bawa Ananda ke pusat-pusat pelayanan kesehatan. Kemudian sebagai penutup, pesan saya yang keempat, kita ini tinggal di Indonesia ya, kita orang timur, dan negara kita ini terkenal dengan negara yang religius, dengan kerukunan hidup umat beragama. Maka marilah ketiga ikhtiar upaya tadi, itu semuanya kita awali dengan doa, memohon pada Allah Subhanahu wa taala, memohon pada Tuhan Yang Maha Esa, memohon pada Sang Pencipta, agar kita semua, keluarga kita, terutama anak-anak kita, tetap dalam naungan perlindungan, petunjuk, rahmat, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sehat, tidak ada yang sakit, dan tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Semua itu kita sempurnakan dengan selalu ibadah, dan kita perkuat dengan doa-doa. Amin, amin, gitu. Nah, para sobat Lava, para ibunda, sudah terjawab kekepoannya atas tema yang viral atau trending topik ini tentang hepatitis yang belum diketahui penyebabnya. Semoga apa yang sudah disampaikan Dr. Satrio benar-benar membuka, oh jadi seperti ini penyakitnya, tidak usah takut, tidak usah panik. Dan kalau menjumpai gejala-gejala awal yang disebutkan oleh Dr. Satrio tadi, jangan takut ke rumah sakit atau takut ke puskesmas, periksa, konsultasi ke Dr. Satrio. Dr. Satrio ini kebetulan praktek di Rumah Sakit Lavalet, dok. Ya, betul, ya. Tiap5 sampai Jumat jam 5 sore, dok. Mohon maaf, jam 5 sore. Siap ya, dok, menerima gempuran ayah bunda? Dokter, terima kasih ya, dokter, atas sharingnya. Nanti kapan-kapan kita ajak podcast lagi ya, dok, untuk tema-tema yang lebih edukatif lagi untuk para ayah bunda, para sobat Lava. Terakhir kata, jika ada pertanyaan bisa isi kolom komentar kami di YouTube official Rumah Sakit Lavalet, Rumah Sakit Lavalet. Jangan lupa like, subscribe, dan share YouTube official kami. Saya Dr. Aldila Ayudhi Amelia, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.